Pak Tahir sendiri itu sebenarnya kesehariannya gimana sih Pak? Maksudnya Saya untuk disiplin. ngenin. Saya bukan disiplin, saya super disiplin. Saya kan asal anak orang enggak. Jadi habitat saya sampai hari ini ya tetap adalah orang enggak punya. Saya tidak merubah habitat. Jangan karena sesuatu masukkan ke uang, Anda merubah Anda punya habitat. Saya tidak merubah. Habitat saya tetap orang tidak mampu. Waktu you ngejar sesuatu, you punya harapan itu apa? Kalau you harapan adalah memperkaya diri, itu saya kira kurang baik ya. Tapi kalau Anda merasa saya akan kejar karir, kerja masukan, kerja penghasilan lebih banyak supaya saya bisa gunakan uang sisa ini untuk bantu orang yang nasibnya memang kurang begitu baik seperti saya. Which is great, adalah hal yang mulia. Saya orang beragama, saya punya orang tua ngajarin saya yang baik. Dan saya memilih dalam hidup ini menjadi orang yang berguna. Atas dasar-dasar pertimbangan itu, saya kerjakan sampai hari ini. Di Indonesia, asal orang mau rajin aja, tidak akan kelaparan. Ya, kita bersyukur kita tidak hidup di Kongo, kita tidak hidup di Sudan. Mereka pernah saudara kita enggak. Hidup itu, ya, jangan terlalu terjerumus atas penilaian orang. Yang terpenting pribadi kita benerin kita dulu. Asal Anda tidak curi, Anda tidak nyolong, tidak nipu, ya, saya kira is good enough. Anda beribadah dengan baik, ya. Terhadap orang tua Anda hormat, ya. Lalu rawat keluarga yang baik, gitu. Banyak bisa bantu orang, is too good, sudah terlalu bagus. Itu ada orang kapan yang ngaku siapa itu ahli saham, Warren Buffett Indonesia siapa itu? Saya tidak kenal dia, tapi jujur ya, saya tidak percaya dia ahli. Kalau kripto sendiri main nggak? Apa? Nggak ngerti kripto, jadi saya nggak tahu kripto apa, saya nggak pernah main. Sama sekali nggak? Sama sekali. Saya tegur saya punya ponakan. Saya nggak sebut nama, dia jadi influencer. Apa sih influencer? Saya nggak tahu. Tapi saya tertawin dia, ini masih muda, hidupnya belum jalan. Ini gimana soal influencer orang sih? Dia malu sekali ketemu saya gitu. Untuk teman-teman semua itu kira-kira harus mulai efisien dari perusahaannya atau justru ekspansi Pak? Karena kan kalau ngelihat Pak Tahir kan udah ngelewatin siklus beberapa kali dari krisis-krisis tersebut, dan ini kan juga sama krisisnya seperti sebelum-sebelumnya, atau Pak Tahir ada ngerasa ini ada berbeda dengan krisis sebelumnya, dan apa yang harus dilakuin supaya kita kita harus bedakan ya. Kembali lagi bersama saya. Kita hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat inspiring. Beliau selalu disebut-sebut sebagai orang terkaya di Indonesia, sering dibilang sebagai orang yang filantropi dan sangat rendah hati di dalam dunia entrepreneur. Nah, kebetulan kita ada waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Tahir. Saya sebenarnya sempat ketemu dengan Pak Tahir itu 4 tahun yang lalu pada saat di Jogja, waktu ada gathering Mayapada, Pak. Jadi ada kumpulan gathering Rionya Mayapada. Sore itu ya. Ya, sore-sore. Itu bukan 4 tahun itu. Pas COVID itu ya. Pas COVID. Nah, waktu ketemu sama Pak Tahir, ada satu yang menarik pada saat terakhir session, Pak Tahir sempat bilang, catat nomor saya. Kalau misalkan butuh apa-apa, saya bisa dikontak dan saya mau ngangkat gitu. Walaupun ke nasabah-nasabahnya aja gitu. Dan itu menurutku jadi satu hal yang kayak nggak ada jarak gitu ke orang-orang. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang ngebedain Bapak dengan konglomerat-konglomerat lain? Kenapa kok bisa tidak terlalu membedakan jarak seperti itu, Pak? Gini Pak Antoni, saya ralat dulu ya. Iya. Saya bukan orang kaya di Indonesia, ini saya harus ralat. Gitu. Kedua, saya tidak rendah hati. Gitu. Saya hanya pura-pura rendah hati. Ini kedua. Ketiga, maksud saya gini, handphone saya 20 tahun tidak berubah nomor. Dan tidak ada alasan tuh saya ganti nomor. Iya. Saya bukan orang siluman. Gitu. Saya orang terang, under the sun, di bawah matahari. Ya, yang bisa diteliti orang, bukan orang sembunyi, orang siluman, tidak undercover. Sehingga ya mau telepon monggo aja, hanya ada waktunya. Saya jam 5.30 saya bangun, berarti handphone sudah nyala. Tapi malamnya jam 8 saya udah matiin handphone, harus saya mulai tidur. Itu aja, saya kira simpel aja. Sebenarnya saya selalu percaya kalau misalkan kita ada di posisi tertentu, itu sebenarnya ada kejadian-kejadian sebelum yang mungkin dominan dan akhirnya bisa membuat diri kita itu ada di titik seperti ini. Nah, kayak Pak Tahir sendiri ada kejadian dominan apa Pak yang akhirnya membuat Pak Tahir ini menjadi konglomerat tapi masih mau sharing, masih mau... Saya paling sensitif disebut konglomerat, disebut filantropik. Karena dua nama ini bagi saya tidak ada positifnya. Kenapa? Oh, iya dong. Apa arti konglomerat? Artinya konglomerat itu ya orang yang sukses, yang kaya.
which I'm not. Saya tidak. Filantropik saya tidak patut disandang sebagai filantropik. Saya hanya mengerjakan hal yang baik aja, ya. Baik untuk banyak orang. Jadi itu aja yang saya kerjakan. Tidak ada sesuatu yang perlu dibesar-besarkan, tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan. Jadi sebagai seorang manusia normal ya, manusia normal yang beriman, yang beragama, memang itu yang harus dijalankan. Kalau kerjaan baik untuk banyak orang itu memang harus dikerjakan. Saya kerja itu hanya karena sesuap nasi. Karena saya kan sudah nikah dan sudah punya anak. Saya kerja bukan karena hobi, bukan mengejar sesuatu. Saya kejar masukan supaya saya bisa membesarkan anak. Saya bisa merawat keluarga saya. Jadi saya kira saya simpel aja. Kita sebuah tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai suami dari seorang istri, sebagai ayah dari seorang anak. Itu memang kewajiban saya. Jadi saya kerja. Tapi nggak semua, maksudnya kan kalau misalkan Bapak ngomong cukup, sebenarnya kan cukup dari dulu Pak. Maksudnya selalu sampai ngoyo gitu. Enggak dong. Saya anggap kerjaan nggak ada sesuatu yang ngoyo. Kerja itu ya memang harus rajin. Ya, saya tidak ngoyo itu yang kasihan itu adalah orang-orang misalnya yang di pelabuhan Perak, Priok, yang ngangkat barang berat itu ngoyo. Itu orang yang kerja apa itu namanya yang ojek ya, itu ngoyo. Saya oke aja, saya kerja wajar aja, tapi harus rajin ya. Saya tidak males, saya kerja rajin, ada disiplinnya. Jadi saya kira saya tidak gunakan kata ngoyo, saya lebih gunakan kata disiplin. Karena saya kan asal anak orang nggak punya. Jadi habitat saya sampai hari ini ya tetap adalah orang nggak punya. Saya tidak merubah habitat. Ya, jangan karena sesuatu masukan uang, Anda merubah Anda punya habitat. Saya tidak merubah. Habitat saya tetap orang tidak mampu. Jadi menurut saya susah untuk membedakan posisi hari ini dan posisi kemarin. Saya anggap suatu proses hidup. Ya, proses hidup yang Anda harus jalankan. Banyak orang kan maksudnya kalau kadang-kadang ada ngerasa cukup aja Pak. Maksudnya nggak usah nambah lini bisnis, terus habis itu untuk mulai lagi dari baru, nambah cabang lagi, bentuk-bentuk itu. Ada orang yang seperti itu Pak. Tapi ada juga orang yang memang kayak terus pengen growing. Sebenarnya apa sih yang ngebedain mindsetnya itu? Dua-duanya baik. Ya. Kalau dia merasa cukup, ya, dia merasa cukup. Saya kira juga bagus untuk dia. Gitu. Dia tidak banyak harapan. Dia pikir saya sudah cukup. Saya pikir kita harus kasih dia ini dong, kasih dia suatu penghargaan. I think he's okay. Tapi ada orang merasa, oh saya tidak cukup atau kurang cukup, saya perlu kejar lagi. Which is okay Ojo, sama. Semua okay. Hanya perbedaannya, waktu you ngejar sesuatu, you punya harapan itu apa? Kalau you harapan adalah memperkaya diri, itu saya kira kurang baik ya. Tapi kalau Anda merasa saya akan kejar karir, kerja masukan, kerja penghasilan lebih banyak supaya saya bisa gunakan uang sisa ini untuk bantu orang yang nasibnya memang kurang begitu baik seperti saya, which is great, adalah hal yang mulia. Dan itu yang dilakukan Pak Tahir. Saya tidak, saya udah ulangi lagi. Saya jangan diposisikan saya orang filantropik. Nah, saya tadi saya tegaskan, saya orang beragama. Ya. Saya punya orang tua ngajarin saya yang baik. Okay. Saya memilih dalam hidup ini menjadi orang yang berguna. Atas dasar-dasar pertimbangan itu, saya kerjakan sampai hari ini. Gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa, tidak ada. Waktu Bapak itu membuat sebuah bisnis, terus habis itu akhirnya itu lumayan banyak pakai leverage yang sempat pada waktu itu kan Duralex ya. Terus habis itu dolarnya sempat naik. Nah itu kan ada kejadian-kejadian di mana kayak misalkan orang rasa cukup aja itu udah nggak perlu sampai yang pakai leverage sebanyak itu gitu Pak. Apalagi kan Bapak sampai berutang sampai ratusan miliar ya kalau dirupiahkan saat ini. Gini, saya bukan leverage, karena memang saya pindah Jakarta tidak bawa modal. Ya, saya harus pinjam modal, ya pinjam ke bank. Jadi saya bukan karena mau ngejar suatu KKN harus saya leverage, enggak. Saya memang tidak di Jakarta tidak ada modal. Jadi orang tua saya kasih uang sedikit. Mertua saya tidak kasih saya modal, meskipun saya punya mertua kaya. Tapi saya berani declare, mertua saya tidak pernah kasih saya modal loh. 1 sen pun, sampai hari ini tidak pernah. Pinjaman ya? Jadi pinjaman ya, karena dia buka bank, ya saya pinjam uang. Dan saya bayar, begitu. Jadi saya pikir,
Leverage itu di dalam semua usaha bukan suatu hal yang tabu untuk dibicarakan. Yang tabu itu kalau udah leverage nggak bayar. Dan saya leverage saya bayar. Kemudian apa sih kata cukup buat Pak Tahir? Maksudnya apakah sekarang sudah ngerasa cukup atau masih mengejar sesuatu lagi? Saya hidup ini mengejar sesuatu. Hanya sekarang poinnya adalah setiap umur, tiap zaman, tiap situasi pasti mengejar berbeda-beda. Kalau you tanya hari ini, saya umur 73, berarti sudah mendekati akhir pada hidup. Pasti saya kejar sesuatu berbeda sama waktu saya muda. Kalau sekarang saya kejar rapor. Rapor apa yang nanti saya bawa ke Gusti Allah. Rapor saya harus baik. Nah, saya akan menghadap pencipta, saya akan jelaskan rapor saya ini baik loh. Karena waktu saya kuliah rapor saya oke. Di dunianya saya oke ya. Saya S2 IPK saya 4. Gitu. S3 di UGM IPK saya 3,92. Jadi saya udah bagus kan secara pendidikan di duniawi. Tapi sekarang dengan umur yang sama saya harus tahu diri bahwa perjalanan saya sudah pada akhir fase terakhir. Saya cari rapor juga, tapi rapor ini akan saya bawa ke Gusti Allah. Kalau dulu waktu masih muda apa? Rapornya ya rapor itu, rapor sekolahan loh. Rapor sekolah. Iya. Ya. Kalau sekarang saya nggak cari rapor sekolahan. Saya cari rapor dalam hidup ini mengisi hidup supaya rapor ini saya bisa bawa ke Gusti Allah. Saya pertanggungjawabkan perjalanan hidup ini. Menarik. Jadi kalau misalkan ditanya sekarang ini ngejar apa, lebih ke rapor-rapor hidup baik, jadi mau lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan, lebih bantu Pekerjaan orang. baik itu banyak macamnya. Ada orang usaha ciptakan lapangan kerja, which is good ya. Ada orang membantu orang yang miskin, itu is good. Ada orang membantu bencana, it is good. Itu semua kerjaan baik. Nah, kembali ke tadi, setelah Bapak itu bikin beberapa bisnis, sampai akhirnya ketemu bisnis yang perbankan kayak gini, kenapa pilih bank Pak pada saat itu? Ya, itu semua era kesempatan. Waktu udah diregulasi. Diregulasi tahun 1989. Orang bisa ngajukan izin. Ya. Nah, itu saya coba saya ajukan. Dan saya dapat izin itu ya saya jalankan sampai hari ini. Ada yang bilang kalau kita punya bank, itu kan sebenarnya kita enak ya bisa ngeliatin perusahaan-perusahaan apa tuh yang oke. Terus habis itu kita masuk ke dalam perusahaan-perusahaan Nah, you mesti tanya, bukan tanya sama saya bukan ahlinya. Yang paling cocok itu tanya sama bankir ya. Ada berapa bankir? Ada bankir yang bagus. Pak Heru Tanjung itu bankir bagus. Mokhtar Yadi itu bankir bagus. Tanya mereka. Soalnya Bapak juga akhirnya invest ke lini-lini bisnis. Saya nggak invest, saya kerja healthcare, rumah sakit. Karena memang saya di bidang sosial banyak berkaitan dengan orang sakit. Ya saya kebetulan ada kesempatan saya dirikan rumah sakit. Bapak kan apa ya, retail, properti, Retail karena duty free ya. Duty Saya free nggak ya. ada retail duty free. Kenapa bisa pilih 4 ini Pak sebenarnya? Nggak pilih 4, apa aja yang bisa untungkan saya kerjakan. Saya nggak jadi maling, nggak nyuri, nggak nyolong. Lagi kan bisa pilih tambang, pilih. Tapi saya nggak kerja tambang. Iya. Karena nggak mampu, nggak qualified, nggak ngerti tambang deh. Kalau Pak Tahir sendiri itu sebenarnya kesehariannya gimana sih Pak? Maksudnya saya untuk disiplin. manage. Saya bukan disiplin, saya super disiplin. Jam 5, 5.30 udah bangun. 7.30 udah ke kantor. Saya malam nggak hang out. Saya malah nggak hang out nih. Iya. Saya jam 4, jam 5 pulang rumah. Karena kesempatan itu saya manfaatkan untuk saya bisa makan bersama sama istri saya. Karena saya pagi ke kantor kan nggak sempat makan pagi sama istri. Ya. Jadi saya gunakan seperti itu. Jadi kalau hidup saya jangan belajar datar. Anak muda kan maunya malam hang out, lalu flexing gitu, lalu podcast gini. Saya nggak ada kemampuan itu. Jadi saya pulang rumah. Jadi datar, hidupnya datar. Nggak ada sesuatu yang excitement ada. Tapi kan setelah Bapak itu sudah punya posisi yang sekarang itu kan sebenarnya kan lebih enak bisa melakukan hal-hal yang dulu nggak pernah dilakukan gitu kan. Ya saya banyak kerjaan. Saya ke Timur Tengah ngurusi pengungsi, gitu. Pengungsi Syria. Padahal saya orang Kristen, gitu. Saya ngurusi Muslim, gitu. Lalu sekarang saya lagi perhatikan Gaza, gitu. Saya lagi terus bicara sama pihak-pihak Palestina supaya begitu ada ceasefire, saya pribadi ingin ke Gaza, pribadi mau ke Gaza. Ya saya urusin itu, ya. Itu sukacita, ya. Saya nggak bisa flexing itu. Ada flexing yang perempuan ini namanya Helena ya, yang Crazy Rich Pig, gitu. Yang sekarang di penjara ya. Ya itu, gitu.
Saya nggak punya kemampuan itu soalnya. Setelah masuk ke dunia perbankan, terus habis itu masuk ke industri itu, bagaimana Pak ngelihat perekonomian yang ada di Indonesia saat ini, apalagi ada Saat perang ini, tarif itu? Oh, gimana? gini, kalau kita lihat ekonomi Indonesia, kita harus lihat dasarnya dulu ya. Kita ini Indonesia ini negara kaya, super kaya. Ya, Gusti Allah memberikan kita kekayaan yang luar biasa. Satu, kita ada archipelago ya, negara archipelago yang terbesar di dunia. Berarti Gusti Allah kasih kita kekayaan yang kita pendam di bawah laut. Itu kekayaan yang kita bisa olah. Kedua, kita dikasih wilayah yang begitu luas dan begitu indah, sehingga bisa menimbulkan satu namanya turisme, pariwisata, yang luar biasa. Ketiga, kita punya simpenan di dalam bumi ini banyak, gitu, yang kita sebut mineral atau komoditi, yang sekarang kita lagi galakkan ekspor. Ya. Keempat, kita punya satu labor intensif, labor bonus, yaitu kita yang umur 20-40 itu banyak. Sehingga kita di bidang industri, tenaga kerja kita mencukupi, tidak mengalami penuaan seperti sekarang banyak negara penuaan. Jepang terakhir penuaan, Cina pun dengan penuaan. Inilah hal-hal yang sangat mendukung Indonesia. Kita punya iklim juga bagus, kita mudah tanam sehingga bisa menghasilkan. Di Indonesia, asal orang mau rajin aja, tidak akan kelaparan. Ya, kita bersyukur kita tidak hidup di Kongo, kita tidak hidup di Sudan. Agak perang saudara, kita enggak. Kita 5 sila, salah satu adalah musyawarah mufakat. Ya, kita ada keturunan Maha Esa. Kita takut kepada Allah, kita beriman. Inilah yang membangun rakyat Indonesia begitu bagus. Karena kita ada beberapa dasar yang membangun. Ya, inilah kita. Banyak negara komunis tidak percaya Tuhan. Tuhannya itu ketua partainya. Kita tidak. Kita semua baik agama beda, tapi kita sangat taat kepada agama. Ya, baik itu Islam, Kristen, Katolik, apapun. Ya, jadi itulah yang membuat hari ini bangsa Indonesia, negara Indonesia ini besar dan kuat. Itulah. Kalau misalkan kita lihat dampaknya secara jangka pendek kan itu kayak saham-saham itu pada rontok. Ya saya nggak main saham sih, jadi saya nggak tahu rontok apa naik. Oh Ya, saya tidak anjuri orang main saham. Kenapa, Pak? Invest saham ya. Jadi begini, kalau Anda punya uang 1 juta rupiah, lalu Anda sisihkan 100.000 rupiah, Anda beli saham, saya setuju. Tapi kalau Anda punya uang 1 juta, Anda pinjam 9 juta, Anda main saham apapun, saya tidak setuju. Itu namanya spekulasi. Dari investasi sama spekulasi harus dibedakan. Perbedaannya simpel aja kok. Anda punya 1 juta, Anda keluarkan 100.000, Anda taruh di suatu perusahaan atau taruh di bursa, itu adalah investasi. Tetapi kalau Anda punya 1 juta, pinjam 9 juta, menjadi 10 juta, Anda invest dimanapun, itu namanya spekulasi. Ini perbedaan. Pak Tahir itu berarti menyarankan 900-nya itu kemana, Pak? Kalau misalkan Ya, jangan pinjam 100, kerja ada 100 ribu ya kerja 100.000 rupiah. 900.000-nya didiemin aja. Loh, jangan pinjam. Yuk kan punya 100 juta. Oh, saya bilang gini, yuk manfaatkan 1 juta semua. Kan dia bicara soal saham. Kalau yuk punya 100 juta, yuk jangan pinjam 9 juta untuk invest saham dong. Kalau yuk punya 100 juta, 100.000 Anda invest di saham, saya setuju. Itu namanya investasi. Itu definisi saya menjelaskan. Bukan artinya you cuma gunakan 100.000, you bisa manfaatkan 100 juta, harus semuanya bagus aja, tergantung kemampuan dan kesempatan. Ya. Kalau Pak Tahir sendiri sebenarnya investnya tuh lebih banyak kemana sih, Pak? Saya nggak main saham. Saya invest yang realistik, yang real sector aja. Seperti ya, yang kita believe itu ada future-nya. Ya, kita lihat industrinya. Kalau sekarang industri, dulu kan kita cara menghitung perusahaan begini. Ada namanya estimasi future, ada namanya real sector dari profit and loss. Sekarang dulu kita main di high tech, semua kejar ini dan sekarang bangkrut semua, hampir bangkrut lah. Sekarang kembali kepada konvensional, yaitu profit and loss. Nah itu yang penting. Nah seperti perusahaan McDonald, Coca-Cola itu solid ya. Jadi Pak Tahir itu sekarang banyak bangkrut. Yang untung 1, yang bangkrut 1 juta orang. Iya benar. Ya. Jadi Pak Tahir lebih banyak untuk invest ke yang real sector. Real sector. Real estate saya oke. Saya lihat tanahnya ada. Kalau ada orang bilang untuk masuk di saham itu sebenarnya kita ngelihat
kepentingan ownernya gitu. Oke, enggak. Dari Pak, tadi bener, Pak. bicara saham terus ya. Saya Ah. potong aja. Saya nggak setuju main saham lah. Itu Oke. katanya. Jadi nggak usah interview Oh, lagi. gitu. Ya, saya tidak ahli saham. Kalau Itu ada orang siapa yang ngaku siapa itu ahli saham, Warren Buffett Indonesia siapa itu? Apa lu? Teng Hong. Teng Hong. Saya nggak kenal dia. Tapi jujur ya, saya tidak percaya dia ahli. Kenapa, Pak? Ya, saya bisa baca neraca. Ah. Saya bisa lihat future-nya. Saya tidak lihat gosip. Oke. Ya, saya tidak believe gosip. Heeh. Nah, Indonesia sahamnya bagus ya, saham pemerintah bagus, ya, Telkom bagus. Mungkin tidak naik, bagus, solid. Gitu. Ya. Bank BRI bagus, ini saham-saham bagus. Ya, saya tidak spekulasi saham. Ya. Terus kalau yang Pak Tahir lihat itu kan ada analitik, ada fundamental, ada juga yang membaca kayak kepentingan ownernya seperti apa. Sebenarnya yang Pak saya nggak ahli, makanya saya nggak ahli. ahli. Saya karena nggak main saham. Oke. Kalau kripto sendiri main nggak? Apa? Nggak ngerti kripto. Jadi saya nggak tahu kripto apa, saya nggak main. Sama sekali nggak? Sama sekali. Jadi semuanya benar-benar masuk ke real sector semua, Pak? Iya. Nah, kalau misalkan Pak Tahir punya anak atau punya ponakan gitu, disarankan untuk invest kemana, Pak? Sebenarnya kan kalau misalkan untuk di real sector itu kan sebenarnya nggak semua orang bisa akses ke situ, Pak. Bisa dong kalau misalnya ini buka modalnya. restoran kan, itu kan real sector. Kan oke. Kalau punya uang kecil buka restoran gitu. Kalau ada uang sedikit ya bukanya restoran banyak, misalnya investasi apa bikin pabrikan. Ya itu oke aja, semua baik, ini real sector. Misalnya orang bikin hotel di Bali menguntungkan. Ya. Kalau invest itu menurut Pak Tahir kira-kira harus bisa menghasilkan cash flow berapa persen, Pak? Nah, saya nggak ahli, tergantung bisnisnya. Tergantung situasi, zamannya berbeda ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua di sini ada yang suka di real sector, ada suka yang di saham, ada juga yang di kripto. Nah, itu kan memang pandangannya masing-masing ya sebenarnya, Pak. Monggo aja. Orang Oke. Jawa bilang monggo. Gini, hidup itu ya jangan terlalu terjerumus atas penilaian orang. Ya, saya ini kalau kita tiap hari hidup tergantung penilaian orang, kita kasian nih. Gitu. Orang ini bilang kita baik, orang bilang jelek. Yang terpenting pribadi kita benerin kita dulu. Ya, asal Anda tidak curi, Anda tidak nyolong, tidak nipu, ya, saya kira is good enough. Ya, is good enough. Anda beribadah dengan baik, ya. Terhadap orang tua Anda hormat, ya. Lalu rawat keluarga yang baik, gitu. Banyak bisa bantu orang, is too good. Sudah terlalu bagus. Penilaian orang kan gini, ada orang tidak senang Anda karena dia iri hati. Ada orang tidak bicara Anda jelek karena dia tidak tahu. Jadi kita oke-oke aja. Ya hidup lurus-lurus aja. Ya, itu bisa-bisa aja. Jangan flexing ya. Terus jangan flexing. Banyak baru punya uang dikit bisa flexing. Gitu. Wah, lihat rumah saya, lihat itu. Nah, gitu. Itu orang Jawa ya, saya orang Jawa. Saya bilang itu kampungan. Ya, itu lu kasih tahu itu kampungan. Saya tegur saya punya ponakan. Saya nggak sebut nama, dia jadi influencer. Apa sih influencer? Saya nggak tahu. Tapi saya tertawin dia, ini masih muda, hidup aja belum jalan. Gimana soal influencer orang sih? Dia malu sekarang ketemu saya. Gitu. Masih muda, ngomong wah influencer. Influencer yang berhak, gitu. Orang yang sudah senior. Gitu. Misalnya si A, si B yang senior, hidup, sukses. Kan banyak tokoh-tokoh Indonesia. Nah dia bisa influencer, dia bisa influence orang. Ini anak muda, hidup aja belum jalan. Udah bisa influence orang, gimana kita mau percaya? Betul nggak? Tapi kan banyak orang yang udah tua itu nggak mau sharing juga, Pak. Nah, saya nggak tahu. Dia nggak mau sharing, mungkin dia udah datengin gitu. Nggak aktif di sosmed maksudnya. Oh iya, nggak semua orang senang sosmed. Saya nggak ada Instagram. Saya tidak ada Instagram loh. Saya juga nggak tahu buka Google gimana. Saya nggak bisa gaptek ya. Saya nggak tahu. Saya gunakan handphone ya, cuma terima message. Terakhir ini saya agak tahu Instagram, lihat Instagram. Saya di sini nggak ada Instagram, juga nggak pernah ada saya punya Instagram. Iya. Ya, saya nggak ada aplikasi loh. Jadi handphone saya ya, you mau curi boleh, nggak ada duitnya. Nggak ada aplikasi. Aplikasi itu ada duitnya kan ya. Kalau saya nggak ada aplikasi, gitu, mau tipu apa? You mau nomor saya ambil aja. Nah, saya nggak ada duitnya kan. Kalau ada aplikasi ada duit, berarti dia bisa nipu kan. Kan banyak orang ya kirim saya, Pak mau main nggak Pak? Judi apa?
Saya jamin Pak bisa untung 5 juta gitu ya, ngomong gitu. Enggak, dia bilang pokoknya jamin untung 5 juta. Jadi saya jawab, saya bilang saya lagi butuh uang, bisa nggak 5 juta dikirim dulu? Itu kan jawabannya. Gitu. Saya minta dia kirim dulu, katanya dia jamin saya untung 5 juta. Ya yuk kirim dulu dong, kirim dulu nanti saya main 500.000 itu. Dia kasih jawab. Saya bilang sama dia loh, Dek saya butuh uang nih Dek, bisa nggak yuk kirim dulu 5 juta ya? Nggak dijawab ya. Dia pikir, wah ini ketemu orang yang lebih ngaco lagi. Dia bilang gitu. Tapi pendapatnya Bapak kan kalau misalkan sekarang itu kan juga anaknya Bapak juga ada yang main di Main apa? podcast. Oh iya, main. Grace itu. Iya, Hebat itu. Dia orang yang sederhana. Saya sederhana. Saya nggak tahu dia senang wawancara orang. Saya pesan sama dia ya. Kalau wawancara yang berguna, tidak boleh kritik orang, gitu. Mendukung pemerintah. Karena pemerintah harus didukung. Karena pemerintah kalau didukung, pemerintah bisa menjalankan efektif kan, lalu rakyatnya bisa sukacita, rakyatnya bisa makmur. Ya, kita jangan tukang kritik, kita harusnya memberikan masukan, tambahan, informasi, mendukung, begitu. Ya benar-benar. Pak Tahir, kalau misalkan di 2025 ini berapa lama nih? Paling 10 menit lagi. Oke. Setelah ini suruh bayar kok. Iya Pak, siap. Untuk teman-teman semua itu kira-kira harus mulai efisien dari perusahaannya atau justru ekspansi Pak? Karena kan kalau melihat Pak Tahir kan sudah ngelewatin siklus beberapa kali dari krisis-krisis tersebut, dan ini kan juga sama krisisnya seperti sebelum-sebelumnya, atau Pak Tahir ada ngerasa ini ada berbeda dengan krisis sebelumnya, dan apa yang harus dilakuin supaya kita... Ya, kita harus bedakan ya, kasus 98 sama sekarang. Kasus 98 kita krisis keuangan, krisis ekonomi, waktu itu devisa kita sudah hampir nol. Mungkin masih ada sisa 20 miliar, tapi 20 miliar itu dijaminkan yang tidak bisa dipakai. Ya. Maka rupiah jadi 2.500 menjadi 12.000. Sekarang ini beda. Sekarang kita devisa itu 150 miliar. Kita surplus perdagangan sudah hampir 4 tahun. Ya, kita punya ekspor bagus. Ya. Modal masuk juga lancar. Ini yang jangan ini terus menjadi perbincangan bahwa kita gelap itu omong kosong semua. Kalau ada ruangan yang bisa diimprove itu betul. Karena memang negara itu kan terus menuju perbaikan dan menuju kemajuan. Gitu. Tapi kita lihat kasus 98 sampai sekarang itu berbeda sekali. Saya punya tulisan doktor saya, S3 saya ambil kasus 98. Ya, sebenarnya itu kasus berbeda. Nah, saya menggunakan teori North yaitu New Institutional Economic. Itu Nobel Prize. North itu saya pakai sebagai saya punya essay ya, untuk ambil S3. Jadi yang saya perlu tekankan ada investasi menurut saya pengusaha orang Indonesia hari ini di Asia terbaik itu Indonesia. Bukan Cina, bukan Jepang, bukan Korea. Adalah Indonesia yang terbaik. Ya. Ini adalah semua pengusaha Indonesia mengakui. Nah, kita di sini masih banyak kesempatan. Tadi saya bilang pariwisata, kita bisa invest. Lalu kita karena negara kepulauan, kita bisa invest di antar pulau. Ini bisa invest juga. Misalnya bikin pelabuhan kecil, ya, bikin ferry, lalu bikin industri yang sifatnya kecil di daerah-daerah provinsi yang berbeda. Ini sangat besar. Gitu. Tadi tourism. Lalu kita masih bisa masuk di food estate. Ya, itu tanam padi, tanam gula, tebu, lalu jagung, lalu tapioka. Ini semua bisa food estate. Ini juga salah satu kesempatan yang baik. Jadi a lot of factor kita baik. Jangan kita komplain terus. Nah, kita tidak mengalami krisis. Kita mengalami perbaikan. Nah, dengan Donald Trump ini, itu dampak terhadap Indonesia ada, tapi tidak besar. Karena musuhnya Amerika itu sebenarnya Cina, Tiongkok. Dia mau gebuk Tiongkok. Karena mereka punya kepercayaan, punya keyakinan antara Demokrat dan Republik. Tiongkok harus digebuk sekarang. Kalau sekarang nggak digebuk ya, 5 tahun lagi nggak mampu gebuk Tiongkok karena mereka berkembang terlalu cepat. Ini urusan mereka. Tapi urusan kita, ada orang bilang kalau Tiongkok punya ekonomi tidak baik, mengganggu Indonesia, juga tidak. Karena kita punya ekspor berbeda. Ekspor kita 60% adalah kelapa sawit, natural resources yang dibutuhkan oleh Tiongkok juga. Kita tidak saing sama Tiongkok, tidak ada compete.
Tapi Indonesia di negara Asia, ASEAN, kita sekarang adalah yang paling punya prospek. Jadi saya punya encouragement untuk pemuda-muda yang mau belajar Indonesia, investasi di Indonesia. Ya, masih banyak peluangnya. Nah, dan saya anjurkan orang anak muda ini jangan belum apa mau dagang sudah mau belajar Mark Zuckerberg, mau belajar apa Jack bukan Jack Ma yang itu si gundul yang Bezos. Jeff Bezos saya belajar dia. Dia kan 7 miliar orang baru satu. Yuk belajar yang simple aja gitu loh. Kalau tiap hari kita mimpi ya 3 bulan saya mau jadi Jeff Bezos itu, nah, jangan. Kita down to earth saja, kerja keras. Indonesia terlalu banyak kesempatan yang masih bisa diolah.